Bapa kami yang di surga, kembali malam hari ini kami mau membaca firman-Mu. Urapi kami ya Bapa untuk mengerti dan memahami tentang Engkau, memahami tentang firman-Mu, supaya kami dapat mengerti dan merenungkannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dan malam hari ini kami bersyukur Tuhan telah menjaga memelihara kami dari pagi, siang, hingga sore dan kembali menjelang malam. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat membuka mata hati, mulut, bibir, telinga kami untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus, urapan Roh Kudus-Mu terjadi untuk firman ini bekerja di hidup kami dan dapat menerangi setiap langkah kami. Haleluya. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita malam hari ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-50. Dan Injil Lukas pasal 7 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-10 dengan perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Terdapat juga di kitab Injil Matius pasal 8 ayat 5-13 dan Injil Lukas dan Injil Yohanes pasal 4 ayat 46-53 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Injil Lukas pasal 7 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-17 Yesus membangkitkan anak muda di Nain yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar.
anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Maaf saudara-saudara, agak terganggu. Saya kok kena batuk ya, karena suami saya beberapa hari ini kena batuk. Jadi saya kok malam hari ini kok ada rada-rada tenggorokan saya nggak enak gitu, batuk-batuk. Kita sambung lagi. Semoga Tuhan menjamah saya supaya saya dapat membaca Alkitab terus. Terdapat di Lukas pasal 7 ayat 18 dan hingga ayat yang ke 35 dan perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis terdapat juga di kitab Matius 11 ayat 2 sampai 19. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, dia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai pada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis nyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kemudian suruhan Yohanes itu pergi. Mengala Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes, "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku telah berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan persiapkan jalan bagimu, persiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kupadukan orang satu dan kata ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan.
Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Kemudian Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50 dan perikop baru. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa yang berbunyi demikian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah yang bawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Simon, ada yang hendak kukatakan padamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tapi yang membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Kau urapi kami selalu dengan firman-Mu supaya kami dapat mengerti dan memahaminya. Jamah kami Tuhan sakit penyakit di tubuh kami, terutama saat ini kami mengalami batuk-batuk. Pulihkan kami, biar kami selalu hidup di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Terpujilah Engkau buat firman-Mu malam hari ini. Biarlah menyucikan hati dan jiwa kami selamanya, dan juga hidup kami. Biarlah mujizat-Mu juga terjadi atas hidup kami, seperti Engkau menyembuhkan banyak orang di dalam firman-Mu. Terpujilah Bapa di surga, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Roh Kudus-Mu tetap bekerja untuk kami selamanya. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Semoga kita semua diberkati dengan firman Tuhan ini, dan kita semua diurapi, disembuhkan, dijamah, dipulihkan, dikasihi, dan tetap setia sampai maranatha. Amin.